Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Informatika Ibu Mei Lestari MKom. Yang saya hormati dosen pembimbing materi Ibu Syamsiah MKom. Dan yang saya hormati dosen pembimbing teknik Ibu Zuhana Realita Alfi MPD. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki dengan NPM 2018 4350 2310. Ingin mendemonstrasikan program yang telah saya buat sebagai syarat tugas akhir atau skripsi untuk mencapai gelar sarjana. Judul program yang telah saya buat adalah perancangan aplikasi aset teknologi informasi The Harvest Group Jakarta berbasis Java. Program ini dibuat dengan bahasa pemrograman Java dan menggunakan aplikasi NetBeans. Lalu database-nya menggunakan MySQL. Yang pertama, saya ingin menunjukkan struktur database yang telah saya buat. Saya telah membuat database dengan nama DB Inventory. Di dalamnya terdapat 6 buah tabel, di antaranya adalah tabel barang yang berisi ID, nama, kode, dan stok. Lalu ada tabel inventory barang rusak yang terdiri dari ID, kode barang, nama barang, jumlah, dan keterangan. Yang ketiga ada tabel inventaris barang dengan ID, kode, nama, keterangan barang, jumlah tahun lalu, harga tahun lalu, jumlah tambah, asal dana, harga tambah, jumlah kurang, keterangan kurang, jumlah sekarang, harga sekarang, dan kondisi sekarang. Yang keempat ada tabel permintaan barang yang berisi ID, kode, nama, jumlah, dan tahun. Yang kelima ada tabel jenis terdiri dari kode jenis dan jenis kategori barang. Selanjutnya yang terakhir ada tabel user yang berisikan user dan password. Selanjutnya kita buka aplikasi NetBeans-nya, lalu kita coba jalankan programnya. Ya, ini adalah tampilan menu login. Lalu kita login. Setelah kita masukkan user dan passwordnya, maka akan tampil, jika user dan passwordnya benar, maka akan tampil pesan sukses, Anda masuk ke menu utama. Lalu kita klik OK, dan ini adalah tampilan beranda. Alur dari program ini sendiri, yang pertama kita bisa memasukkan jenis barang. Kita ke menu data, lalu klik jenis barang. Jenis barang ini termasuk bisa disebut sebagai kategori barang. Kategori barang apa yang akan kita input di sini? Sebagai contoh, saya masukkan monitor. Lalu kita simpan. Setelah kita klik simpan, maka data akan tersimpan di tabel bagian bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan data barang. Kita ke menu data, lalu klik barang, lalu kita masukkan nama barang. Sebagai contoh, data yang tadi sudah kita input, kita bisa klik di sini kategorinya monitor, lalu kita masukkan nama barangnya. Contoh ini monitor Acer. Lalu kita masukkan stoknya 25, lalu kita klik simpan. Data berhasil tersimpan. Oke, selanjutnya kita ke inventory barang.
Oke, selanjutnya kita ke inventory barang. Kita klik di dashboard. Di menu dashboard ini ada menu inventory barang. Kita klik inventory barang. Lalu kita masukkan nomor yang pertama adalah nomor inventaris. Di sini saya masukkan IN 125. Kita pilih kode barang. Lalu kita masukkan keterangan barang, apakah barang ini baru atau barang second. Di sini coba saya tulis baru. Selanjutnya kita masukkan jumlah tahun lalu. Ini adalah jumlah monitor Acer yang ada sampai saat ini. Sebagai contoh saya masukkan stoknya 25, lalu masukkan harga tahun lalu. Ini adalah harga saat kita membeli monitor Acer tersebut. Saya masukkan seharga Rp1.500.000. Selanjutnya jumlah tambah ini bisa kita isi berapa jumlah monitor yang akan kita beli sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, sebagai contoh, dikarenakan monitor ini sudah memenuhi atau sudah cukup untuk karyawan-karyawan, maka ini kita isi 0 saja. Selanjutnya, asal dana tambah. Dana tersebut berasal dari mana? Apakah dari subsidi atau full dari perusahaan? Sebagai contoh, saya masukkan di sini dananya berasal dari perusahaan ya. Kita sebut saja dari sales. Harga tambah ini berhubungan dengan jumlah tambah ya. Karena kita tidak membutuhkan monitor di tahun ini, maka kita isi 0 saja di sini. Jumlah kurangnya juga kita isi 0 karena kita tidak membutuhkan monitor di tahun ini. Jumlah keterangan kita masukkan tidak ada. Harga kurang juga sama ya, karena kita tidak membeli monitor, kita masukkan saja 0. Jumlah sekarang adalah jumlah monitor saat ini, sama dengan jumlah monitor tahun lalu 25. Harga sekarang kita isi karena harganya sudah naik ya di pasaran, kita isi Rp1.550.000. Dan kondisi sekarang itu masih bagus. Setelah itu kita simpan. Data berhasil tersimpan, maka datanya akan muncul di tabel di bawah. Oke, proses selanjutnya adalah permintaan inventory. Nah, di menu di tampilan dashboard ini ada menu permintaan inventory. Kita klik saja permintaan inventory, lalu kita pilih barang yang telah kita input tadi. Di sini ada monitor Acer ya, jumlah permintaannya kita isi berapa. Nah, karena kita tidak membutuhkan monitor di tahun ini, kita isi saja 0. Tahun barang tersebut kita isi 2022. Oke, setelah itu kita simpan, maka data berhasil tersimpan di tabel bawah. Setelah kita berhasil memasukkan data permintaan barang, selanjutnya ada inventory kerusakan. Nah, inventory kerusakan ini bertujuan untuk menginventory barang-barang yang rusak ya. Kita klik saja di sini inventory kerusakan. Lalu contoh kita masukkan barang yang rusak tersebut. Sebagai contoh, monitor Acer. Ini terdapat kerusakan pada satu buah monitor. Keterangannya LCD bergaris. Lalu kita simpan. Data berhasil tersimpan. Setelah kita berhasil menginput inventory barang rusak, selanjutnya kita bisa melihat laporan-laporan data-data dari yang sudah kita input tadi, dari proses-proses jenis barang, data barang, inventory barang, permintaan barang, dan inventory kerusakan. Dengan tujuan laporan ini diserahkan kepada manajer ya, atau atasan. Yang pertama, kita bisa lihat laporan data barang. Kita klik laporan data barang, maka di sini akan muncul data-data yang sudah kita input tadi. Ini adalah data yang sudah kita input, monitor Acer
dengan stok 25. Selanjutnya kita bisa melihat laporan inventory barang. Kita klik saja di laporan, lalu laporan inventory barang. Di sini terdapat laporan inventaris barang. Barang yang sudah kita input juga sudah masuk di sini ya. Dia ada di halaman ketiga ya. Ini dia data yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya kita bisa melihat laporan permintaan inventory barang. Laporan data permintaan barang ini berisi barang-barang yang akan kita minta ya, akan kita request untuk pembelian di tahun-tahun selanjutnya. Kita bisa lihat di sini data yang kita masukkan. Monitor Acer berjumlah 0 ya, karena kita tidak membutuhkan monitor di tahun ini. Oke, yang terakhir kita melihat laporan kerusakan inventory barang. Ini barang-barang apa saja yang rusak ya. Kita bisa dilihat di menu laporan, lalu laporan kerusakan inventory barang. Kita klik di sini. Dan ini adalah tampilan laporan data barang rusak ya. Contoh monitor Acer yang tadi kita input, terdapat satu buah monitor yang rusak dengan keterangan LCD bergaris. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.